Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah masuk puasa hari ke-8. Sore menjelang berbuka puasa ini, saya ingin bercerita tentang jika bundir masih menjadi syariat. Kenapa saya ngebahas masalah bundir? Bundir, bunuh diri. Bunuh diri pernah disyariatkan Allah pada masa Nabi Musa kepada kaumnya, yaitu Bani Israel. Hukuman bunuh diri ini diperuntukkan bagi mereka yang menyembah patung sapi buatan Samiri. Ketika Nabi Musa sedang berada di Bukit Tur Sina menghadap Allah, menunggu perintah yang sekarang itu dipopulerkan oleh pihak mereka adalah Ten Commandment. Padahal di situ Allah turunkan wahyu, ya, kitab Taurat. Ternyata si Samiri menghasut Bani Israel untuk menyembah patung sapi, dan banyak di antara Bani Israel yang akhirnya nyembah patung sapi. Nabi Harun sebagai pengganti Nabi Musa yang ditugaskan oleh Nabi Musa menjaga kaumnya, malah diancam bunuh ketika mengingatkan, wahai kaumku, jangan menyembah patung sapi itu. Wahai Samiri, apa yang kau lakukan? Tapi Nabi Harun bukan sosok yang kuat seperti Nabi Musa. Nabi Musa kan gagah, perkasa, sekali pukul orang mati. Ingat kan kisahnya Nabi Musa yang mukul orang Mesir langsung mati. Nah, itu betapa tangguhnya Nabi Musa, betapa perkasanya Nabi Musa. Sedangkan Nabi Harun, abangnya Nabi Musa, itu dianggap lemah sama kaumnya sendiri. Apalah si Harun ini, nggak punya kekuatan, sok-sokan. Itulah kira-kira ya tanggapan Bani Israel yang tetap terhasut menyembah patung sapi. Begitu Nabi Musa pulang dari Bukit Tur Sina, ngamuk Nabi Musa melihat kaumnya menyembah patung sapi, yang berakhir pada Nabi Musa mencengkram jenggotnya Nabi Harun, marah kepada Nabi Harun, sampai Nabi Harun bilang, wahai putra ibuku, sungguh aku telah mengingatkan mereka, tapi mereka mengancam hendak membunuhku. Ya gimana lagi? Emang yang ditakuti oleh Bani Israel cuma Nabi Musa doang? Nabi Musa pun akhirnya memutuskan mengusir Samiri. Dan adapun hukuman bagi para penyembah patung itu diserahkan kepada Allah. Akhirnya Allah perintahkan, bunuh diri kalian sebagai penembusan dosa. Satu-satunya itu syariat bunuh diri dihalalkan, malah diperintahkan. Kalau benar-benar mereka ingin bertobat, bunuh diri sebagai cara satu-satunya supaya taubat mereka diterima. Dan ternyata memang kaum Bani Israel ini pengecut. Mereka memang lebih cinta hidup ketimbang mati, takut mati mereka. Bahkan ketika baru diselamatkan dari Laut Merah itu, dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya, kan ingin memasuki wilayah baru. Diajak sama Nabi Musa untuk berperang dengan orang-orang zolim di wilayah baru itu. Tapi apa katanya Bani Israel ini? Hai Musa, berperang aja lu sama Tuhanmu. Gitu, kurang ajar nggak tuh? Nah inilah
ciri-ciri kaum penakut. Ya, Bani Israel ini sampai sekarang anak keturunannya pun juga begitu. Pengecutnya luar biasa. Lihat kan Israel itu tentaranya banyak yang pakai pampers. Saking takutnya kalau berhadapan dengan Hamas, terkencing-kencing, terberak-berak bahkan mungkin. Itulah karakter nenek moyang mereka. Emang sudah pengecut. Akhirnya hukuman bunuh diri jadi syarat penebusan dosa mereka. Dan dilaksanakanlah hukuman itu kepada orang-orang yang benar-benar serius mau bertobat. Tapi untuk zaman Nabi Muhammad luar biasa nih. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Allahumma sholli ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allah luar biasa pemurah, pemaaf, pengampun, lembut. Untuk umat Nabi Muhammad bunuh diri dilarang, enggak boleh. Cukup dengan istighfar, taubatan nasuha, itu sudah cukup menghapus dosa. Enggak sekeras Bani Israel. Kita adalah umat akhir zaman. Umur kita pun enggak panjang seperti umat nabi-nabi lain. Luar biasa. Cukup sekedar dengan istighfar, taubatan nasuha, sudah cukup menebus dosa kita asal kita yakin dan benar-benar taubat. Bahkan ada ayat Al-Quran itu, janganlah kamu membunuh dirimu. Cinta itulah Allah kepada kita umat akhir zaman. Tapi sayangnya malah banyak orang yang terhasut setan, putus asa dengan keadaan bunuh diri. Jika para pelaku dosa besar masih ada diberikan pilihan untuk menebus dosanya dengan bunuh diri, pasti banyak yang memilih bunuh diri. Tapi inilah luar biasanya Allah sayangi sama kita. Yang ada malah yang memilih jalan pintas bunuh diri, diancam neraka, berputus asa dari rahmat dan kasih sayang Allah itu terlarang. Jadi mari sama-sama kita jangan berputus asa. Nah, walaupun setan sering menghasut kita, udahlah, ngapain pusing-pusing hidup di dunia penuh penyakit, penuh cobaan, penuh beban, penuh hutang. Udah bundir aja. Itu hasutan setan kayak gitu. Ya, tapi kita disuruh untuk positive thinking kepada Allah. Istiqomah, tetap bersabar. Dan satu ayat yang paling mengena di hati, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ini ayat yang paling sering dibaca oleh khatib saat Jumatan. Jangan kalian mati melainkan dalam keadaan muslim. Orang muslim itu adalah orang yang berserah. Seberat apapun masalah, serahkan hanya pada Allah. Tapi banyak di antara kita yang hanya menyerahkannya kepada keputusasaan. Kalau dipikir lagi luar biasa kasih sayang Allah untuk kita. Jangan berputus asa yuk. Jangan berputus asa. Bulan puasa, momen ini momen yang terbaik untuk istighfar, minta maaf, minta ampun sama Allah. Semoga kita semua dosa-dosanya diampuni Allah, dimaafkan Allah, dibersihkan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Itu aja dulu kisah singkat di sore hari menjelang berbuka puasa ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.